Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Arif Junet, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidoarjo 3, dan kita semuanya yang sudah hadir siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kita patut bersyukur karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul siang hari ini. Baik, kita akan mulai acara diseminasi budaya positif di hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kita akan ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Namun hari ini Bapak Kepala Sekolah berhalangan hadir karena ada kegiatan yang lainnya. Jadi hari ini untuk Pak Suroto kami mohon untuk mewakili selaku guru senior di SD Negeri Sidoarjo 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa kita mendapatkan limpahan rahmat serta hidayah sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dan untuk mengikuti kegiatan teman kita sebagai guru penggerak, yaitu guru penggerak angkatan ke-9. Dan dengan adanya guru penggerak ini mudah-mudahan sekolah kita lebih ditingkatkan lagi mutu serta kemajuan agar kita mendapatkan banyak pengalaman dari Bapak Ibu guru penggerak serta kami yang sebagai guru yang tua, yang senior, mudah-mudahan mendapatkan pengaruh positif. Dan kita harapkan sebagai guru penggerak adalah untuk membawa kita menuju kemajuan pendidikan, menuju ke prestasi anak yang lebih bagus, serta kita mendapatkan apa yang kita inginkan akan terlaksana. Saya kira saya juga bisanya dapat mensupport saja, dan untuk mendukung teman-teman kita juga bersyukur supaya kita ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Akhir kata, cukup itu akhir kata. Bila kata saya ada yang tak berkenan, maka saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Suroto yang sudah memberikan sambutannya, sudah memberikan supportnya kepada kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Baik, acara yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mulai diseminasi. Namun sebelumnya kita akan ice breaking bersama-sama. Oke, boleh kita berdiri. Kami mohon untuk berdiri Bapak Ibu. Nah, kita akan ice breaking bersama-sama. Iya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar.
Ya rada kebanjian ya. Baik, seperti Pak wajah-wajahnya. Nah, kalau tadi kita sudah ice breaking bersama-sama, kira-kira Bapak Ibu, kalau di kelas Bapak Ibu sudah menerapkan suasana yang menyenangkan belum? Sudah. Kira-kira kenapa Bapak Ibu memberikan suasana yang menyenangkan untuk anak? Biar anak semangat. Supaya anak nyaman. Anak nyaman, membangun mood, semangat untuk belajar. Apalagi kalau pagi hari. Kalau siang hari biasanya anak itu sudah mulai ngantuk-ngantuk seperti itu. Kita memberikan ice breaking agar mereka menjadi semangat kembali. Berarti sebagai guru tugas kita itu membawa mereka kemana, Bapak Ibu? Ada yang macam ini enggak? Membawa mereka kemana ya? Kalau kita jadi guru, kita punya tujuan membawa anak-anak kita itu kemana? Bu Iin mau membawa anak-anaknya kemana? Mau pergi kemana ya anak-anak? Mau dibawa kemana? Karena saya di kelas 1 membawa anak-anak melalui proses ke tahap yang selanjutnya. Luar biasa, karena Bu ini guru kelas 1 ya, jadi memiliki tujuan agar anak-anaknya itu bisa lanjut ke jenjang sampai naik kelas seperti itu. Gak cuma naik sampai kelas 2 Pak, nanti kelas 2 sampai kelas 3 dan seterusnya, begitu. Baik, satu lagi, kalau Bapak guru olahraga, Bapak Didit, wah, membawa anak-anaknya kemana? Katanya guru olahraga itu guru paling favorit, ya. Tapi dengan adanya guru olahraga, guru kelas juga bahagia karena jangan. Bagaimana Pak Didit? Anak mau dibawa biar badan sehat, langsung Salah malah ya. Biar anak-anaknya jadi sehat ya lewat olahraga. Ki Hajar, terima kasih Pak Didit. Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa sebagai guru itu harus menuntun anak. Jadi kalau tadi jawabannya Bu In dan Pak Didit itu betul semua, membawa anak, menuntun anak untuk ke arah yang lebih baik. Kalau olahraga ya berarti dia jadi sehat. Kalau menjadi guru kelas berarti anak itu bisa naik kelas dan bisa menguasai. Minimal mereka bisa membaca, begitu ya Bu, kalau kelas 1 ya? Iya. Mengenal huruf dulu, baik. Nah, siang hari ini Bapak Ibu, kira-kira dalam kita mengajar, kan tadi kan ada yang membawa mereka untuk ke jenjang selanjutnya, ataupun mereka berolahraga, ataupun mereka bisa menguasai materi, kira-kira apakah menurut Bapak Ibu, hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Hukuman itu, nanti kita belajar apa itu hukuman, tapi ini ada pertanyaan dulu. Kira-kira apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Ibu Siti gimana ya? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Oh tidak. Berarti kalau tidak dihukum pun mereka bisa disiplin. Ya enggak. Kalau maksudnya ya dihukum ya enggak maksudnya. Oh, Disiplin itu ya iya. Apakah hukuman itu mampu membuat anak disiplin gitu bahasa mudahnya? Apakah anak disiplin itu lewat hukuman? kalau mungkin juga belum tentu bisa disiplin. Oh, oke. Belum tentu bisa disiplin ya Bu ya. Bisa aja anak itu disiplin tidak dengan hukuman, begitu ya. Tidak usah dihukum, bisa aja dia disiplin. Oke. Terima kasih Bu, luar biasa. Nah, kalau tadi hukuman belum tentu menurut Ibu Siti. Hukuman itu belum tentu mendisiplinkan siswa. Nah, kalau pemberian hadiah, biasanya kalau anak ranking 1 gitu, anak jadi juara kelas atau dia menjuarai lomba, diberi hadiah. Nah, ada pertanyaan yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi? Jadi kalau misalnya mereka yang tidak ikut lomba terus diiming-imingi hadiah gitu, apakah terus jadi bisa meningkatkan prestasi mereka? Menurut aku tuh tidak. Bisa. Bisa. Tinggal bagaimana persentase dari setiap anak itu punya ya tadi motivasi. Jadi ada pengaruhnya ketika misal buat penelitian itu hadiah itu meningkatkan berapa persentase. Nah itu kita cari di jurnal berapa persentase dari
hadiah itu untuk meningkatkan prestasi ya. Perlu baca dulu jurnalnya. Oke. Pasti ada pengaruhnya. Pasti Entah ada. berapa persen kita perlu membacanya. Jadi benar. Jadi menurut Pak Kukuh itu ada pengaruh gitu Iya. ya. Ketika anak itu diberi hadiah, itu mampu membuat mereka termotivasi untuk berprestasi, meningkatkan prestasi mereka. Good, luar biasa Pak Kukuh. Nah yang ketiga Bapak Ibu, guru, apakah guru itu mampu memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah? Kalau di SMP atau SMA itu ada namanya guru BK. Nah kalau di SD kan tidak ada. Berarti tugasnya semua guru, ya kan? Tugasnya semua guru itu mampu memberikan solusi. Nah pertanyaan yang ketiga ini, apakah guru itu harus mampu memberikan solusi? Menurut Bapak Ibu gimana? Harus. Kira-kira kenapa? Kenapa harus mampu memberikan solusi? Harus. Karena Harus semua jasa ya sudah belajar, sudah menempuh jalur perkuliahan ya. Yang PGSD itu pasti ada yang namanya mata kuliah bimbingan konseling juga, meskipun kita di guru SD, cuma dalam pembelajaran dulu ketika di kampus sudah belajar tentang bagaimana kita menangani sebuah masalah. Tapi caranya bagaimana? Lupa. Kita belajar lagi. Oh Sambil gitu. mengalami. Betul. Jadi menurut Pak Kukuh itu harus, karena kita tuh sudah pernah diajari dulu menjadi seorang guru bimbingan konseling seperti itu. Tadi Bu Siti juga menjawab bagaimana Bu? Harus mampu ya. Kenapa? Karena sekolah SD itu kan kudu menguasai semua. Betul. Iya. Menguasai. Iya. Jadi menurut Bu Siti tidak hanya menguasai materi gitu ya, tapi mampu memberikan solusi karena itu sebuah kewajiban seorang guru. Iya. Oh luar biasa. Terima kasih Bu Siti. Pertanyaan yang keempat, apakah guru dapat berperan sebagai teman? Nah ini kalau tadi ya kan di awal saya tanyakan pertama itu tentang hubungan pemberian hadiah, kemudian mampu memberi solusi. Nah kalau menjadi seorang teman, kan kita usianya dengan anak kan jauh berbeda, apalagi anak SD ya kan. Jadi usia yang sangat jauh ini, kira-kira guru itu dapat berperan sebagai teman tidak? Kira-kira harus jadi teman. Kadang kan orang berpikir seperti ini loh Pak Ibu. Wah nanti kalau saya menjadi teman dia nggak akan menghormati saya, dia nggak akan menghargai saya. Nah kira-kira dari statement ini Bapak Ibu lebih setuju kita itu sebagai guru harus jadi temannya, apa tidak usah lah, saya harus pasang wajah jaim gitu ya, jaga image. Menurut Pak Sulanto pripun? Nah, Pak Sulanto ini guru senior di tempat kita ya. Bagaimana Pak? Ya itu ada waktu-waktu tertentu. Karena apa? Karena di waktu saat santai, saat kita bepergian ataupun rekreasi, kita harus bisa menjadi teman atau kakak dari anak-anak tersebut. Tetapi dalam segi yang lain, waktu yang lain itu harus menjadi bapak dan menjadi guru. Jadi tidak semua waktu itu bisa menjadi teman dan semua waktu itu menjadi guru, tidak, harus dibedakan karena waktu tempatnya itu yang berbeda. Terima kasih Pak Sulanto, luar biasa. Jawabannya luar biasa sekali. Jadi sebagai guru itu harus bisa jadi teman juga, harus bisa jadi bapak juga, harus bisa menjadi yang melindungi dia. Jadi tidak hanya menjadi teman saja. Nanti kalau jadi teman saja mereka tidak bisa menghormati. Tapi ada kalanya kita jadi teman, ada kalanya kita jadi bapak. Terima kasih Pak Sulanto, luar biasa jawabannya. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Jadi yang namanya belajar itu setiap hari, setiap waktu dan tidak dibatasi oleh usia ya. Nah, kita belajar tentang konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada yang asing dari bahasa ini? Ada yang asing dari kalimat yang disampaikan di sini? Ada. Apa? Yang mana?
restitusi. Oh, restitusi. Ini ya berarti ya. Oke, Ya. nanti kita akan bahas semuanya Oke. biar kita bisa belajar bersama-sama. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Ada orang yang berada di bawah jurang. Ini kita ibaratnya di sana itu jurang. Nah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kira-kira dari gambar ini gambar mau ngapain? Mau menolong. Dari pertanyaan ini, apakah kita bisa sendiri? Tidak. Kita tidak bisa sendiri. Kenapa kita tidak bisa sendiri? Kalau dari gambar itu ya nggak bisa sendiri, kalau sendiri ya pasti bisa. Oke. Luar biasa. Kalau dari gambar ini, dia tidak bisa sendiri karena kalau dia sendiri itu bisa jatuh lagi. Makanya dia butuh orang lain untuk menolong dia dari jurang. Gitu ya. Untuk menolong dia dari jurang, makanya dia butuh orang lain. Ada pertanyaan, apakah kita bisa sendiri? Tidak bisa. Siswa pun seperti itu, Bapak Ibu. Jadi siswa itu juga tidak bisa sendirian tanpa Bapak Ibu guru. Oke. Bapak Ibu guru juga tidak bisa sendiri tanpa Bapak Ibu guru yang lain. Artinya semuanya itu bekerja sama. Kayak tadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru itu harus menuntun anak untuk mereka mengembangkan bakat mereka, mengembangkan minat mereka. Bapak Ibu guru juga butuh support dari yang lainnya untuk bisa mengembangkan siswa-siswanya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi dari kata different, berbeda. Berarti pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang apa Bapak Ibu? Yang berbeda. Pembelajaran yang dilakukan berdasarkan minat dan bakat mereka. Dalam satu kelas, kira-kira Bapak Ibu sudah menemukan loh. Ada mungkin 1-2 yang sudah menemukan bakat dan minat siswanya? Ada. Kira-kira saya pengen tanya nih Mbak Nur. Di kelas 2, Ibu Guru Bu Nur di kelas 2 sudah menemukan berapa bakat di kelas 2? Ada yang paling kelihatan 2 bakat. 2 bakat. Apa itu? Yang satu itu sukanya menggambar. Kalau yang satunya sukanya bercerita. Bercerita, luar biasa. Terima kasih Bu Nur. Sudah terlihat 2. Maju ngomong. Oh, suka bercerita, suka mendapat malu-malu. Oke, luar biasa. Ini tadi di kelas 2, sekarang kelas besar. Oke. Di kelas 4 ada Pak Kuku. Sudah menemukan berapa bakat di kelasnya? Banyak. Banyak. Ada bakat berimajinasi dengan mengungkapkan lewat gambar ada yang bakat nyanyi sudah kita munculkan, sudah ada prestasi. Kemudian ada bakat berketerampilan. Jadi ketika membuat inovasi dari barang bekas, dari benda-benda tak asing ya, itu bisa menjadi sesuatu yang bagus gitu. Tuh, kemudian bakat fisik yang kuat ada, itu kita tingkatkan di olahraga nanti sama Pak Didi. Itu ada 1, 2, 3 anak itu kuat fisiknya. Kemudian ada bakat apa ya? Menimpali suatu bahasa. Ketika Pak Guru bicara itu, dia itu aktif merespon bahasa yang dia itu ternyata banyak pengalaman, banyak apa ya? Mungkin dari lihat YouTube dan lain-lain itu banyak. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu Iya. mengajar, dia mampu merespon. Sudah tahu dulu, saya sudah tahu. Tapi ketika ada materi, ya itu kurangnya. Dia lebih gitu. Banyak ilmu yang di luar materi Dia sudah punya. sudah punya tentang kehidupan, tapi di materinya kurang. Kita kembangkan itu. Jadi Pak Kuku tadi dan Bu Nur sudah menemukan. Nah, kalau sudah menemukan di pembelajaran paradigma baru itu berbeda dengan paradigma lama. Kalau yang lama mungkin ya pokoknya semuanya diajar untuk tahu tentang materi itu.
Tapi kalau berdiferensiasi ini kita harus bisa menemukan bakat mereka apa, minat mereka apa, mereka sukanya apa, seperti itu. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, ini number one, ini nomor satu. Karena dengan mereka hidup benar, hidup beriman, hidup bertakwa, maka mereka juga mampu melakukan segala sesuatunya. Karena mereka itu bertakwa kepada Tuhan itu harus nomor satu. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan lewat pembelajaran berdiferensiasi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Guru, kalau dulu Bapak Ibu masih ingat mungkin Bapak Ibu guru yang di sekolah Bapak Ibu dulu yang suka, yang galak itu ada? Banyak. Ada yang masih ingat? Kira-kira digalakin apa? Masih. Gudegin, tarik. Gudegnya ditarik gini ya. Jadi teringat sampai sekarang. Aduh, dulu itu kalau melakukan kesalahan gitu langsung ada hukuman, langsung ditarik. Itu guru mengontrol muridnya. Harus gini, harus gini, harus gini gitu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Membuat anak itu rasa bersalah dulu agar mereka itu jadi anak-anak yang baik. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah ini membuat paradigma yang lama itu harus diubah dengan paradigma yang baru, yaitu teori kontrol. Kalau dulu realitas kebutuhan kita itu sama. Tadi saya tanya Bapak Ibu, ada yang sudah menjawab bahwa minat dan bakat mereka itu berbeda. Berarti semua anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak sama. Tidak sama. Makanya kalau dulu itu dikatakan di paradigma yang lama, mereka itu dikatakan bahwa sama. Nah, biar ada besar. Sekarang kita tahu bahwa kebutuhan anak itu beda-beda. Semua orang itu melihat hal yang sama, kita melihat gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori yang saat ini, yaitu teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berperilaku buruk itu dilihat sebuah kesalahan, dan semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, sekarang berbicara tentang disiplin positif. Kalau tadi saya sudah tanya ke Bapak Ibu, kenapa dia tidak berubah? Ya sebentar. Ini yang baik. Jangan. Ngambek. Disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu, disiplin positif itu menurut Bapak Ibu apa ya? Disiplin yang positif. Ya. Jawabannya luar biasa. Kira-kira apa ya disiplin positif Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah mendengar ini atau ada yang sudah melakukan ini? Disiplin positif. Disiplin yang positif. Ya. Disiplin yang positif. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Boleh? Terima kasih Pak. Ada lagi? Disiplin. positif. Nah iya Pak, disiplin positif itu apa? Disiplin yang positif. Disiplin itu Kalau disiplin itu nggak harus positif. ya bisa. Tidak ada disiplin yang negatif ya Pak. Ya. Sebagai Kenapa harus kita bela positif? Ada yang positif gitu loh. padahal disiplin itu sudah positif. Kenapa? Positif. Nah ini Ada disiplin yang negatif. berarti ada disiplin yang negatif. Nah itu yang akan kita pelajari. Kira-kira kalau disiplin yang negatif itu seperti apa? Yang positif itu seperti apa? Gitu kan? Iya. Oke. Nah kalau yang positif itu berarti bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
dengan penghargaan atau ada ancaman atau ada hukuman. Kadang anak itu melakukan sesuatu itu harus ada kesadaran dirinya. Kalau dia hanya ingin dapat penghargaan, dapat hadiah, ataupun dia takut karena dapat hukuman, itu belum disebut disiplin positif. Tapi kalau disiplin positif itu berarti mampu membuat mereka itu sadar bahwa aku melakukan ini itu tanpa aku harus dapat imbalan, aku sudah melakukannya. Nah gitu loh. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri agar mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu berarti isinya semua kebaikan ya Bapak Ibu ya? Iya. Apa saja ini nilai kebajikan? Tadi disiplin ya Pak Didit ya? Sudah dapat 1. Jujur. Jujur. Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Semangat. Semangat. Oh semangat termasuk ya? Oke. Kreatif. Betul. Ada yang lain? Toleransi. Toleransi. Berarti nilai kebajikan itu semua yang berkaitan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu disebut nilai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Sudah disebutkan semua tadi, Bapak Ibu juga sudah menyebutkan. Ada toleransi, rasa hormat, mandiri, antusias, empati, dan itu semua berujung pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang harus dikembangkan dalam setiap kehidupan mereka. Nah, kalau kita sudah tahu tentang nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, kira-kira untuk melakukan nilai kebajikan itu mudah apa susah? Susah apa sulit? Sama ya. Untuk melakukan nilai kebajikan itu kira-kira susah apa mudah? Mudah. Mudah. Diucapkan. Susah. Jadi mudah untuk diucapkan ya, susah untuk dilakukan. Kenapa susah dilakukan? Karena belum terbiasa. Karena belum terbiasa. Budaya positifnya belum ada. Oke, budaya positifnya belum ada. Makanya untuk melakukan nilai kebajikan ini, ya, itu agak susah. Walaupun kita tuh tahu harusnya itu melakukan ini, itu, gitu ya. Tapi untuk menuju ke sana, gitu kan, untuk menuju ke sana itu masih susah karena belum terbiasa seperti itu. Oke, luar biasa jawabannya. Berarti kalau kita sudah tahu tadi nilai kebajikan itu susah. Karena manusia itu punya kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar ini harus dipenuhi dulu agar kita itu mampu mampu untuk melakukan nilai kebajikan. Ada 5 kebutuhan dasar. Ini berbicara tentang semua manusia itu pasti punya kebutuhan ini, walaupun persentasenya itu berbeda-beda. Tapi memang semua itu butuh. Butuh makan, itu namanya bertahan hidup. Butuh makan, itu jelas. Butuh pakaian, itu jelas. Butuh tempat tinggal, jelas. Agar terhindar dari panas, hujan, badai ya. Itu sudah jelas kita itu butuh untuk bertahan hidup. Karena ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah kita butuh makan. Iya betul. Nah, yang selanjutnya kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia itu butuh kasih sayang. Kalau dicuekin, kira-kira Bapak Ibu mau tidak? Marah, tidak mau, sedih, kecewa. Karena kita tuh butuh kasih sayang, kita tuh butuh disayangi, kita butuh diterima. Kalau kita misalnya kita sedang menyapa orang, kemudian orang itu diem aja, berarti dicuekin ya? Iya, kita nyapa, terus orang itu diem aja, rasanya itu nggak enak, karena kita itu butuh diterima. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia, kita butuh dipedulikan, kita butuh disayangi. Kita juga punya harga diri yang orang itu harus juga menerima kita, ingin diterima. Apalagi kalau misalnya kita itu berada di sebuah kelompok, di sebuah masyarakat, di sebuah lingkungan, kita juga butuh orang itu menerima kita, gitu. Jangan sampai tidak diterima
Makanya kalau jam kosong itu mereka senang. Karena kurang juga berarti ya. Berarti di kelasnya kalau mereka sampai jam kosong itu senang. Berarti di kelasnya itu masih kurang bebas. membosankan. Tadi bilangnya gitu. Kurang bebas. Berarti mungkin bisa lebih bervariatif lagi gitu. Agar anak itu juga merasakan kebebasan lewat pembelajaran. Kadang anak itu biar berpikir gini, kok dari pagi sampai siang kok isinya bermain terus Bu, padahal bermainnya itu belajar gitu. Sebenarnya anak itu butuh seperti itu. Dan yang kelima, kesenangan. Bermain itu anak-anak memang nomor satu. Kalau orang dewasa itu kesenangan itu mungkin kesenangan yang dimaksud adalah bukan tentang bermain lari ke sana ke sini kayak anak-anak, tapi mereka butuh sebuah hiburan, refreshing. Mungkin jalan-jalan gitu ya maksudnya. Piknik. Memang itu kan. Terus itu piknik. Bisa diagendakan ya. Nah, ini karena kita itu butuh kebebasan. Kita tuh butuh kebebasan, butuh kesenangan untuk kita bisa memenuhi itu kebutuhan dasar manusia itu. Nah, kalau kita itu sudah tahu tentang kebutuhan dasar kita, berarti melakukan segala sesuatunya itu pasti ada tujuannya. Kita tahu bahwa ada dua hal motivasi, ekstrinsik dan intrinsik, dari luar dan dari dalam. Kira-kira Ibu, saya pengen tanya, anak-anak kalau misalnya melakukan sesuatu disuruh maju ke depan aja, kira-kira ada yang masih ayo maju, apa sih nyanyinya itu? Ayo maju jangan malu-malu. Ada yang masih kayak gitu? Masih. Berarti itu motivasinya motivasi ekstrinsik, eksternal, ekstrinsik yang harus dari luar, didorong-dorong, ayo maju kayak gitu. Belum ada motivasi intrinsik. Berarti seorang guru itu harus bisa memberikan motivasi anak agar mereka itu motivasi intrinsiknya itu juga berkembang menjadi orang yang tahu, oh aku kalau mau bisa itu harus maju ke depan sendiri tanpa disuruh-suruh sama teman-teman satu kelas, harus ditepuk tangan dulu, harus di ayo kan bisa kayak gitu. Itu namanya motivasi intrinsik mereka sudah mulai jalan. Tapi kadang kalau anak-anak apalagi kelas 1 ya, ini ya. Kelas 1 itu kalau disuruh maju kira-kira mereka semangat apa? Semangat ya. Hanya Motivasi. gimana? Paling motivasi. Yang penting maju. Yang penting maju dulu ya kan. Sampai di depan. Izinnya ada apa? Yang penting aku maju. Yang penting dia sudah punya keinginan untuk maju. Kalau sudah sampai di depan, entah itu dia bisa atau dia tidak, yang penting sudah punya kerelaan hati, keberanian untuk mereka maju. Itu namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Padahal kadang-kala guru itu membuat anak itu termotivasi itu karena hukuman. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, kadang-kala begitu. Anak itu harus melakukan sesuatu itu karena ada penghargaan. Ada 3 yang berbeda. Ada kata hukuman, ada kata konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Yang asing mungkin yang paling bawah ya Bapak Ibu ya? Iya. Kalau hukuman itu tanpa kesepakatan. Contohnya misalnya upacara bendera tidak membawa topi, dasi atau atribut yang lain, ikat pinggang dan sebagainya, tiba-tiba disuruh untuk maju, ayo berbaris sendiri. Nah itu namanya tanpa ada kesepakatan. Kalau dengan kesepakatan itu disebut konsekuensi. Jadi sebelum pembelajaran kita akan sepakati dulu. Mulai besok pagi tidak ada, ini masih menggunakan kata tidak ada yang boleh terlambat. Itu ada kata tidak oleh itu. Anak itu kita harus biasakan menggunakan kata positif. Kata tidak itu harus dihapuskan. Berarti kalau mengganti kata tidak boleh terlambat, kira-kira harus diganti apa ya? No. Tidak usah kata tidak, kata no ya Pak. Iya benar, luar biasa loh, bahasa Inggris ya pakai no. Tapi yang dimaksudkan ini adalah mengganti kata tidak dengan kata positif, mengganti kata negatif dengan kata positif. Kira-kira ganti apa ya? Sebaiknya jangan terlambat. Jangan. Sebaiknya jangan sama. Jangannya sama.
tepat waktu, maka kira-kira apa ya kalau tanya anak-anaknya? Anak-anaknya bilang, nah itu artinya kita membuat sebuah konsekuensi, disepakati bersama, tetapi dibuat oleh gurunya. Kalau yang ketiga restitusi itu anak-anak tahu, oh berarti aku itu kalau misalnya terlambat itu salah, ya kan? Harusnya besok nggak boleh terlambat lagi. Itu namanya restitusi. Jadi mereka sadar kalau melakukan kesalahan itu, aku harus ngapain, aku harus berbuat apa biar besok lagi tidak melakukan kesalahan. Itu namanya restitusi. Ini contoh hukuman. Mencatat 100 kali. Pernah ini Bapak Ibu melakukan ini? Ya. Belum ya? Saya tidak akan terlambat. Saya tidak akan terlambat. Sampai 100 tuh sampai 5 hari mungkin nggak selesai. Nanti nggak jadi belajar malah cuma mencatat. Lari keliling lapangan. Ini pernah ya? Lari keliling lapangan karena tidak mengerjakan PR. Nggak bisa perkalian lari keliling lapangan. Itu konsekuensi. Murid diminta berdiri di depan kelas sambil memegang telinga. Ini ya. Tring gitu. Itu zaman saya dulu masih kayak gitu. Iya, masih. Zaman saya dulu berdiri di depan kelas sampai istirahat seperti itu. Push up 1 set jika tidak pakai atribut. Berolahraga. Dihukum karena penghargaan. Kalau dihukum karena penghargaan itu berarti kita memberikan hadiah agar mereka itu melakukan sesuatu, misalnya ikut lomba atau mereka biar juara 1, nanti guru berikan hadiah seperti itu. Kira-kira itu jangka panjangnya membuat mereka semakin semangat apa hanya jangka pendek Bapak Ibu? Hanya jangka pendek ya? Karena apa? Kenapa hanya jangka pendek? Karena gimana? Jaga nih, benar. Mereka jaga nih, oh nanti kalau aku ikut lomba lagi pasti aku dapat hadiah. Sedangkan ketika lomba lagi gak dapat hadiah, mereka terpuruk. Langsung down dan gak mau ikut lomba lagi. Gimana? Aku pengen itu hadiah berarti aku belajar dan prestasi itu nih mau. Harusnya Ada anak. hadiah yang kayak apa? Mobil apa? Iya, harusnya mereka punya pemikiran. Aku mendapatkan hadiah itu, makanya aku harus belajar. Tapi tidak semua siswa itu punya pemikiran seperti itu. Ada yang seperti itu, lalu ketika tidak mendapatkan, mereka malah lebih terpuruk, lebih parah, lebih down. Nah, karena itu guru itu harus punya 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu jadi penghukum. Kalau tadi ya, lari keliling lapangan, berdiri di bawah yang bendera sampai pulang, atau dia berdiri di depan pintu ya, itu penghukum. Ada Bapak Ibu yang menjadi kontrol ini? Tidak ada, luar biasa ya. Wah. Saya kadang Tidak ada. Suruh lari. Iya, suruh lari. Tapi sebenarnya lari itu membuat fisik jadi sehat ya. Bikin bugar. Iya, harus lari pagi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kalau mama maju ke depan, terus berapa kali ibu harus membantu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Itu kan jadi anak. Oh iya, aku jadi salah ya gitu ya. Ini kira-kira ada yang merasa pada titik ini tidak boleh? merasa sering ya. Sering ya. Kalau gitu toh, gitu ya. Apa kamu nggak kasihan sama ibu? Oh iya. Ya, itu pembetulan bersalah. Yang ketiga jadi teman. Tadi Pak Suwanto menyampaikan bahwa kita juga harus jadi teman agar lebih dekat. Kalau semakin dekat kita dengan anak, kita juga lebih bisa mengontrol dia. Ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali jangan begitu lagi ya. Nah, itu teman. Terus kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Tahu. Nah, itu pemantau. Jadi dia memantau, guru ini memantau keadaan siswanya. Dan yang terakhir manajer. Manajer ini yang paling baik dari antara 5. Dianggap paling baik karena apa? Karena dia itu membawa anak-anaknya itu untuk sadar, untuk memperbaiki kesalahannya. Kira-kira gimana? Kenapa 5? Kenapa? Kenapa 6? Kenapa 5? Karena cukup 5 saja. Kalau 6 itu nanti terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, Bapak Ibu guru sudah berbeban banyak hal, gitu ya. Jadi cukup 5 saja.
sekali waktu biasanya saya pribadi biasanya kadang sebagai maksudnya dalam satu tempo itu melakukan itu ada merasa bersalah, ada memantau juga. Jadi yang diucapkan ya itu Iya. mantau bersalah gitu, paham. Terus kemudian dihukum, kemudian juga ngerti toh salah apa ya. Jadi sekali waktu kita lima-limanya sudah dilakukan. Sekali tempo. Iya, karena memang keadaan di lapangan itu berbeda dengan teori, gitu ya. Di teori memang ya seharusnya, tetapi sebagai guru memang seharusnya itu membuat namanya itu menuntun loh itu. Menuntun itu berarti membawa mereka ke arah yang lebih baik, walaupun sebenarnya dalam hati ini marah, gitu ya, karena mereka nggak disiplin mungkin. Tapi kita harus menuntun mereka ya dengan sabar, yaitu sebagai manajer. Nah ini posisi kamu apakah aku, gitu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk yang seperti apa? Yang mana? Merasa bersalah. Oke, betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lari. Hukuman. Lari, disuruh lari. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Gurunya tanya kepada siswanya, biar siswanya sadar dia harus melakukan apa. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ayo, kamu harus baik. Berarti sebagai apa ya? Teman. Besti. Iya, kalau anak zaman sekarang itu bahasanya sebagai besti, sahabat ya. Biar bisa anak itu melakukannya kita dengan bahasa yang kayak teman. Kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Kadang anak itu perlu diberikan kalimat seperti ini tidak boleh. Kamu tidak mendapat nilai kalau kamu nggak mengerjakan. Kira-kira kalimat ini bisa memberi efek jerah tidak? Tidak ya. Tergantung anaknya. Kadang ada anak yang langsung berubah karena kalimat ini mau mengerjakan PR. Ada yang nggak apa-apa lah Bu, gitu ya. Nggak apa-apa aku besok lagi ya. Ada yang kayak gitu. Di kelas saya ada yang seperti itu. Nah, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Dulu judulnya peraturan kelas game, kalau sekarang keyakinan kelas berbeda. Ada yang tahu Bapak Ibu perbedaannya apa? Betul sekali perbedaannya. Perbedaannya benar seperti yang disenyumkan, seperti yang dijawab oleh Ibu Nur. Perbedaannya kalau peraturan itu dibuat langsung dari gurunya ke siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, siswanya diajak berembuk bersama-sama agar bisa tercapai tujuannya. Lebih baik melakukan keyakinan kelas atau peraturan kelas gimana? Keyakinan. Kita semua sudah melakukannya di kelas ya? Luar biasa, sudah dilakukan semuanya. Selain guru luar biasa memang. Memang itu harus dilakukan di setiap kelas agar anak itu sadar dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Membentuk keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, pernyataannya universal itu berarti menyeluruh. Dibuat pernyataannya positif. Tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan, gitu ya. No, gitu ya, no. Sedikit mudah diingat, sedikit saja agar mudah diingat. Datang tepat waktu, jangan sedikit. Tidak kepanjangan. Silakan anak-anak datang tepat waktu pada pukul itu kepanjangan. Yang pendek-pendek aja agar mereka ingat. Sesuai kondisi kelas masing-masing, karena setiap kita itu beda-beda kondisi anaknya. Dan semua warga sekolah di kelas itu, maksudnya itu dilibatkan agar nggak ada yang merasa aku nggak terima loh sama keyakinan kelasnya, gitu. Tapi semuanya bisa menerimanya. Nah, kalau anak melakukan kesalahan lewat keyakinan kelas itu di kelasnya
Ada. Masih ada ya, Mbak? Masih tetap. Masih tetap ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu tahu anak itu melanggar, kira-kira yang dilakukan kita itu apa, langsung jadi penghukum? Apakah langsung ditanya atau kita berikan nasihat langsung? Ini berbicara tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu apa yaitu ya segitiga restitusi gitu. Segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan muridnya itu mandiri dan bertanggung jawab. Anak itu diajak ngobrol, diajak ngomong. Kalau dia melakukan kesalahan tidak langsung dihukum, tapi dia itu harus ditanyai sebabnya. Kemudian kita cari tahu solusinya, kira-kira harus bagaimana, melakukan apa yang benar, yang salah itu yang mana gitu. Ini bentuk segitiga restitusi, Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu bentuk pertanyaan. Kamu tentu punya alasan melakukan itu gitu. Nilai-nilai apa yang kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini bentuk pertanyaannya. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan, kita menanyakannya, kira-kira kamu melakukan apa melakukan itu? Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kalau kamu melanggar keyakinan kelas itu, kira-kira kamu mau menjadi seperti apa kalau kamu melanggar? Gitu ya. Ada validasi kebutuhan, kan ada 5 kebutuhan manusia tadi. Menanyakan keyakinannya, apakah sudah melakukan keyakinan kelas, menstabilkan identitasnya. Nah, itu namanya segitiga restitusi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh menstabilkan identitas. Kalau anak melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Dulu Bapak Ibu guru juga melakukan kesalahan kok. Jadi wajar kalau melakukan kesalahan. Terus yang kedua, tindakan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasannya. Kalau anak terlambat itu pasti punya alasan. Entah itu dia tadi malam tidurnya kurang, atau memang karena dia itu males, pasti ada alasannya. Nah yang ketiga, kalau sudah ditanya apakah keyakinan kelas itu mereka langgar, nilai apa yang mereka langgar. Jadi mereka itu sadar, oh aku itu melanggar disiplin, aku itu melanggar bertanggung jawab. Harusnya aku lebih disiplin Bu, harusnya aku lebih bertanggung jawab Bu, seperti itu. Nah ada contoh Bapak Ibu, contoh dari seorang guru. Ini harus ini ada nah di hari Senin kan pakai PS saya di Bapak Ibu Guru. Di hari Senin seharusnya atribut apa yang dipakai oleh anak-anak? Dasi, topi, ikat pinggang gitu ya, karena akan mengikuti upacara. Nah sedangkan di video ini ada satu anak yang tidak membawa semua orang pasti pernah melakukan ini. Seperti Senin lalu teman kamu juga ada kan yang tidak memakai topi dan dasi. Nah, itu menstabilkan dulu identitasnya. Jadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan gitu ya, tadi Bu gurunya bilang gitu. Senin lalu teman kamu juga ada kan yang tidak memakai topi dan dasi. Tapi saya nggak pakai buku dari bukan saya malu Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ditanya, kira-kira kamu tahu nggak kalau yang kamu lakukan ini salah? saya bagus yang dan Nah, berarti Mas Abi sudah bagus itu tidak terlambat sekolah. Artinya cuma ketinggalan apa? Topi dan dasinya, iya kan? Nah, berarti Mas Abi tadi pagi sudah tepat, yaitu cepat siap-siapnya berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mas Abi tidak membawa topi dan dasi. Kira-kira tindakan Mas Abi itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari kamu apa tidak? yang dulu saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saya tidak disiplin waktu Bu. Nah,
Mas Abi sudah tahu kan, kira-kira kalau disiplin waktu itu penting apa tidak untuk kamu? Oke, kalau tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Mas Abi lakukan ke depannya? Supaya apa? Prosedural. Bagus, jadi kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Oke, baiklah kalau seperti itu. Sekarang Mas Abi kembali ke barisan dan sketnya mengikuti upacara ya. Oke. Nah, dari video ini Bapak Ibu, ini intinya adalah anak itu mampu sadar kalau mereka itu melakukan kesalahan, kemudian mereka itu harus tahu solusinya agar besoknya tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, ini budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita, Bapak Ibu. Terus nggak pakai hukuman. Nah, tidak ada hukuman. Karena hukuman itu belum tentu. Ketika anak itu dihukum, itu mereka jerah. Gitu. Jadi mereka itu hanya Jadi besok kita kalau pas upacara Enggak. nggak boleh anu ya. Luar kayak Tanya saja. Diasingkan. Tambah iya. Jadi kita harus melakukan budaya positif ini di sekolah kita. Ya, sebenarnya kadang kita berpikir bahwa kalau anak itu tidak diberi hukuman, nanti mereka tidak akan jerah melakukan itu berkali-kali. Tapi mungkin dengan cara ini, dengan cara kita bermediasi dengan mereka, kita ajak ngobrol. Kira-kira 1, 2, atau 3 kali kita lihat, pantau dulu apakah nanti ada perubahan atau tidak, seperti itu. Nanti kita bisa bersama-sama menjadi seorang manajer, guru yang memanajer anak, bahwa anak ini tidak menjadi sebuah tanggung jawab guru kelas 1 saja, yang kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3, tapi semua guru itu bertanggung jawab atas semua siswa yang ada di sekolah itu. Karena semua siswa kelas 1 sampai kelas 6 itu ya milik kita bersama. Jadi tugasnya kita itu harus membawa mereka juga bersama-sama. Nah, sudah di penghujung, di penutup dalam penerapan program disiplin positif, kita guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial. Ini memang yang terpenting ya. Yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer anak, menuntun mereka menjadi insan yang mandiri dan merdeka. Jadi harapannya Bapak Ibu, dengan kita menerapkan disiplin positif ini, budaya positif ini, anak-anak kita itu mereka itu sadar kalau melakukan kesalahan, misal nggak mengerjakan PR, mereka sadar, oh aku itu harus punya motivasi intrinsik dalam diriku, tidak dioyak-oyak gurunya. Aku harus jadi pinter itu atas dasar pemikiranku sendiri, karena aku itu punya keinginan untuk meraih cita-cita, kan gitu. Harapannya seperti itu. Jadi lewat diseminasi siang hari ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu, karena namanya kita dalam satu lingkungan itu kita juga butuh teman untuk mensupport. Jadi kita harus saling support satu dengan yang lainnya, saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya, agar setiap kita yang mengajar ini, setiap kita Bapak Ibu guru ini, kita mampu membawa mereka sesuai dengan bakat mereka, sesuai dengan minat mereka, untuk mereka meraih cita-cita mereka. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you untuk yang terakhir. Nah, sudah terakhir dan kita akan tutup acara hari ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir selama 1 jam ini untuk bisa bersama-sama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Harapan kita bersama, kita mampu melakukannya dan membawa anak-anak didik kita untuk menjadi anak-anak didik yang pintar, anak-anak didik yang meraih cita-cita mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kukuh Prasetyo, rekan sejawat dari Budian Wenda Lestari sebagai guru penggerak yang kemarin melaksanakan diseminasi budaya positif. Menurut saya, budaya positif itu sangat penting. Kemudian dari apa yang saya ketahui tentang siswa, ternyata banyak yang saya belum mempelajari. Maka dari itu, diseminasi yang kemarin dilaksanakan oleh Budian semoga dapat membawa sebuah dampak positif bagi saya pribadi sebagai guru dan teman-teman semua yang mengikuti diseminasi dapat melaksanakan budaya positif dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.